Kita mulai revolusi mental dari sepak bola kita. Siapa Indonesia? Kalau kita mau, kita bisa. Ayo, ayo sama-sama kita bersatu, bangun bangsa kita. Ayo. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Alhamdulillah, kabar gembira. Timnas Indonesia ke depan akan bermain di Papua. Publik Papua bisa bersorak bahagia mendengar kabar ini. Terima kasih Pak Erick Thohir. Terdekat ini pertandingan Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam pada laga leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Stadion Gelora Jakabaring, Palembang. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan pertandingan Timnas Indonesia di luar Pulau Jawa diminta oleh Erick Thohir. Ketua Umum PSSI itu ingin kehadiran Timnas Indonesia bisa dinikmati oleh masyarakat tanah air di belahan negeri. Lanjut Yunus Nusi, untuk saat ini laga Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam digelar di Stadion Gelora Jakabaring. Tidak menutup kemungkinan untuk pertandingan-pertandingan ke depan akan digelar di Kalimantan ataupun Papua. Beliau Pak Erick juga berharap bahwa nanti bisa saja dilaksanakan di Kalimantan, Sulawesi, bahkan pun beliau menyampaikan di Papua, kata Yunus Nusi. Semoga pertandingan-pertandingan selanjutnya dari Timnas Indonesia baik FIFA Matchday atau uji coba dan lain-lain bisa bermain di sana lanjutnya. Dasar kurang ajar, gak tahu diri. Media Vietnam remehkan Timnas Indonesia jelang babak 16 besar Asian Games 2023. Jelang pertemuan ini, tim Merah Putih pun banyak mendapat sorotan, salah satunya dari media-media tetangga seperti Vietnam. Media Vietnam tak hanya menyoroti bagaimana keberuntungan Rizky Ridho dan kawan-kawan yang berhasil melaju ke babak selanjutnya. Namun, media Vietnam Bongda Plus menyoroti perwakilan Asia Tenggara yang sukses melaju ke babak 16 besar. Memang ada beberapa negara Asia Tenggara yang dipastikan lolos, yakni Thailand. Media Vietnam ini bahkan membuat artikel berjudul Thailand dan Indonesia bakal menghadapi kesulitan di 16 besar. Berdasarkan jadwal perdelapan final, Thailand dan Indonesia bakal menghadapi kesulitan, tulis Bongda Plus. Melihat hal ini, memang tim asuhan Indra Syafri tak akan menghadapi lawan yang mudah. Untuk itu, media Vietnam ini menyebut Timnas Indonesia pasti bakal kesulitan. Tim-tim Asia Tenggara Thailand, Indonesia akan menghadapi lawan yang sangat kuat lanjutnya. Jangan menyerah, tetap optimis. Gelandang muda potensial Timnas Indonesia U24 siap hancurkan Uzbekistan dan lolos 8 besar. Gelandang Timnas U24 Indonesia Donny Pamungkas menilai bahwa skuad Garuda Muda memiliki kans untuk melangkah lebih jauh di Asian Games 2022. Datangnya Ramadan Sananta membuat skuad Garuda Muda memiliki peluang untuk mendapatkan hasil terbaik di turnamen ini. Donny Pamungkas menjelaskan pertandingan ini akan coba mereka maksimalkan. Apalagi skuad Garuda Muda berpotensi mencatatkan sejarah baru di turnamen ini. Sebelumnya Indonesia hanya melangkah paling jauh ke babak 16 besar. Jika mereka bisa mengalahkan Uzbekistan, maka hal ini menjadi rekor baru di bawah Indra Syafri. Meski tidak akan mudah, ini kesempatan baik bagi Indonesia untuk melangkah lebih jauh di Asian Games, kata Donny Pamungkas. Saya berusaha maksimal di setiap kesempatan, termasuk bermain di tim nasional. Kepercayaan ini menjadi motivasi saya untuk terus memperbaiki permainan saya, pungkasnya. Bikin hati lega dan tenang. Sandy Walsh kabarkan kondisi terkini soal gegar otaknya. Sudah sembuh. Bek Cafe Mechelen Sandy Walsh akhirnya buka suara setelah cedera di bagian kepala pasca duel melawan O'Halloven di Liga Belgia. Sebelumnya, kondisi Sandy cukup menjadi teka-teki.
Media asal Belgia, GVA, sempat mengabarkan bahwa Sandy mengalami gegar otak ringan di pertandingan tersebut. Terbaru, Sandy Walsh akhirnya buka suara terkait cedera yang dia dapatkan. Menurutnya, saat ini dia sudah mulai pulih setelah insiden tersebut. Dia juga sudah mendapatkan perawatan di klubnya sampai saat ini. Hai Sobat Garuda, saya baik-baik saja, tulis Sandy Walsh di fitur Instagram Story miliknya. Bek Timnas Indonesia ini juga memberikan kabar baik selanjutnya. Dia sudah menjalani latihan bersama Cafe Mechelen. Namun dari unggahannya terlihat bahwa dia harus menggunakan perban di bagian kepala. Saya kembali dalam pelatihan sejak hari ini. Terima kasih untuk support, pungkasnya. Sandy Walsh mendapatkan cedera tersebut saat berduel dengan pemain OH Leuven. Media Korea Selatan akui magis Shin Tae-yong di Timnas Indonesia diprediksi buat kejutan di Piala Asia 2023. Shin Tae-yong akan memimpin Timnas Indonesia untuk bersaing di Piala Asia 2023. Menjalani langkah yang dramatis, dia sukses membawa skuad Garuda melangkah ke babak final Piala Asia yang akan digelar tahun depan. Pencapaian ini tidak instan. Shin Tae-yong butuh waktu hingga 4 tahun untuk mendapatkan tim yang sesuai dengan keinginannya. Selain itu, hadirnya pemain keturunan Indonesia membuat Timnas Indonesia berkembang cukup meyakinkan dan menjadi sorotan. Media asal Korea Selatan, Best 11, memberikan analisa mereka tentang Timnas Indonesia di bawah komando Shin Tae-yong. Di Piala Asia 2023 nanti skuad Garuda masuk dalam grup D. Mereka akan bersaing dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Jepang sudah pasti akan sulit dikalahkan bagi Indonesia, tapi duel seru akan terjadi saat mereka bertemu dengan Irak dan Vietnam. Meskipun berada satu grup dengan Jepang yang cukup kuat untuk mengalahkan Jerman, Vietnam, dan Irak mempersiapkan Indonesia sebagai tim yang patut diperhitungkan. Akan jadi hal menarik saat pelatih berusia 52 tahun tersebut akan membuktikan kelasnya saat bersaing di ajang tersebut. Piala Asia sendiri akan digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari. Dalam hal nilai nama tim, Indonesia mungkin merupakan tim yang tidak diunggulkan di Piala Asia mendatang. Namun jika melihat karir para pemain, dapat dikatakan bahwa ini merupakan upaya untuk membangun skuad yang tidak akan dibayang-bayangi oleh tim-tim kuat Asia. Akan sangat menarik untuk melihat apakah tujuan Shin Tae-yong akan berhasil di babak utama Piala Asia, tutup Best 11.